Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi di bulan Juli ini ya, ada hal yang Tuhan taruh dalam kita ya, karena situasi dunia pada umumnya Bapak Ibu Saudara sedang tidak baik-baik saja, sehingga apa yang terjadi di dunia kita ini bisa menimbulkan kekacauan Bapak Ibu Saudara ya. Baik di negara kita, di kota kita ya, memberikan tekanan ya. Nah, sebenarnya pemicunya itu adalah apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi yang berbahaya Bapak Ibu Saudara itu apa yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Sehingga apa yang terjadi di luar sana itu tidak bisa mempengaruhi kita, hati kita, jiwa kita, dan kehidupan kita. Amin. Ya. Karena banyak orang Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mereka diliputi dengan rasa takut, cemas, khawatir ya. Tidak sedikit mereka yang putus asa. Dan yang yang cukup mengerikan Bapak Ibu Saudara, salah satu tanda akhir zaman itu adalah bukan soal harga-harga melambung tinggi, bukan soal kesukaran tentang cari uang Bapak Ibu Saudara, tapi yang paling mengerikan dari salah satu tanda akhir zaman itu adalah kasih kebanyakan orang yang kita dengar kemarin minggu. Kita harus kasih mereka firman supaya gak kasih mereka tidak bertambah, tidak menjadi dingin Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin di Jogja ya, mungkin ada yang sudah dengar atau belum dengar ya. Di Jogja itu kota Jogja itu menjadi sempat lumpuh Bapak Ibu Saudara. Kacau sekali karena ada kejadian di mana seluruh driver online itu Bapak Ibu Saudara ya, demo ya, menggeruduk gitu. Nah, masalahnya itu ternyata sederhana sekali. Bukan soal kebijakan pemerintah, bukan soal masalah apa, tapi hanya masalah satu orang yang tidak bisa menahan emosinya, yang tidak bisa menahan dirinya. Jadi orang ini pesan Bapak Ibu Saudara, pesan online ya, makanan. Nah, ternyata drivernya ini dapat order 2 ya, sehingga yang satu ini adalah masakan yang tunggunya lama sekali, minimal 1 jam. Nah, yang satu ini ordernya kopi. Nah, lalu wanita ini ya telepon ke pemesannya, drivernya kan wanita Bapak Ibu Saudara. Nah, dia ditemani pacarnya atau suaminya, saya kurang jelas. Nah, waktu itu sudah malam sekali karena dia mahasiswa kuliah atau kerja. Nah, dia ditemani suaminya karena harus kerja online sampai malam. Nah, ditemenin pasangannya. Nah, ibu ini, wanita ini telepon ke pemesannya, Pak, yang kopi ya. Pak, ini kan saya dapat order ganda. Nah, Bapak bisa tunggu enggak? Lalu orang ini langsung marah. Saya taunya Anda datang tepat waktu. Kalau tidak bisa, bintang yang akan berbicara. Waduh Bapak Ibu Saudara, ibu ini begitu di ultimatum gini, langsung panik, dia ambil order kopinya dulu, dia kejar waktunya. Nah, ternyata di tengah jalan itu terjadi keramaian di kota Jogja. Itu ada arak-arakan apa gitu loh, budaya gitu, yang mengakibatkan lalu lintasnya melambat. Pasangannya ini sempat ngerekam juga videonya itu. Nah, akhirnya tibalah di rumah pemesan ini terlambat 5 menit saja. Dan Anda tahu hanya 5 menit terlambat langsung di bintang 1 dikasih komen, Anda tahu arti disiplin? Tanda tanya gitu. Waduh, hanya masalah itu. Lalu ibu ini curhat di komunitasnya, seluruh driver online dari Magelang, Jogja, terus mana itu, daerah sekitarnya kumpul semua malam itu juga. Langsung geruduk ke rumah orang ini. Karena orang ini sempat ngomong gini, saya ini orang pelayaran katanya gitu. Waduh, jadi ini ribut. Sampai satu mobil polisi terbakar Bapak Ibu Saudara, dan mengerikan. Hanya karena tidak bisa menahan emosi. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa orang-orang menjadi seperti ini? Nah inilah yang saya katakan, ini adalah akibat dari situasi-situasi besar yang terjadi dan mulai berdampak kepada orang-orang masyarakat pada umumnya yang mereka tidak memiliki kerohanian atau keimanan yang kuat Bapak Ibu Saudara.
Sehingga mereka terjebak kepada yang namanya emosi pendek, arus pendek, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa kita perlu mendengarkan firman ini Bapak Ibu Saudara? Karena inilah situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kita menjadi jemaat yang tangguh, yang kokoh karena kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar ini, yang tidak baik ini. Amin. Ya, di sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara, firman-firman yang disampaikan akan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Amin. Sebagai seorang pengusaha, Anda akan menjadi pengusaha yang kuat, tidak putus pengharapan. Sebagai karyawan, Anda juga tidak perlu takut. Tempat di mana Anda bekerja akan Tuhan jaga, lindungi, dan berkati. Amin. Tapi kalaupun perusahaan tempat Anda bekerja harus selesai, percayalah Tuhan akan siapkan tempat-tempat yang baru sehingga Anda tidak pernah berkekurangan. Sehingga janji Tuhan tetap terlaksana bagi Anda bahwa Tuhan Yesus datang bagi kita untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam, nah yuk, di dalam segala kelimpahannya, tangannya dibesarkan gini. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Itulah hidup Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Dunia bisa menjadi berantakan, dunia bisa hancur, ekonomi bisa tergoncang, keuangan bisa menjadi morat-marit, tetapi anak-anak Tuhan akan terus diberkati. Amin. Sebab oleh hidup Anda, Tuhan mau dunia yang sedang tidak baik-baik ini bisa melihat terang kasih Tuhan melalui bisnis Anda, melalui kehidupan Anda. Amin. Melalui gereja kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil, diselamatkan, diberkati. Tuhan punya panggilan bagi kita. Nah, mari kita melihat ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa sukar ini tidak selalu berbicara tentang kondisi keuangan, ya, pekerjaan yang sulit. Tapi masa yang sukar ini saya lebih tarik langsung kepada akibatnya. Katakan sama-sama akibatnya. Ya, ini kan hanya pemicu, ya. Keuangan yang tidak baik, cari pekerjaan yang sulit, ya, PHK di mana-mana, ya, perusahaan banyak yang tutup, yang bangkrut, Bapak Ibu Saudara. Anda tahu sebentar lagi kita tidak bisa menikmati saus merek itu, ya, nggak boleh nyebutin, ya. Ada satu perusahaan besar multinasional, ya, dan sudah bangkrut. Yang sebentar lagi produknya sudah nggak bisa dinikmati. Salah satunya saus-sausan, ya. Nah itu terkenal sekali Bapak Ibu Saudara dan sudah bangkrut. Ya. Dan banyak gerai-gerai makanan instan, ya, fast food yang juga mulai sudah tidak baik-baik saja. Ya, kemarin saya ngomong sama istri waktu kami lihat satu outlet itu, waduh, ini karyawannya gimana ya mereka, ya, dengar berita-berita tentang perusahaan tempat mereka bekerja lagi sedang tidak baik-baik saja. Ya, terus kami dalam hati, ya, kami berdoa Tuhan berkati karyawan di sana supaya mereka tetap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, dampaknya ini yang paling penting. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Ya, tekanan dalam hidup ini. Nah, itulah yang saya ingin bahas pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat dari kisahnya Elia, ya. Elia ini mengalami satu kondisi jiwa kehidupan yang tertekan Bapak Ibu Saudara, ya. Karena sesuatu hal. Nah, kita akan baca sama-sama ayat pertama ini, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. 2, 3. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, ini kisahnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Elia pada waktu itu diperintahkan Tuhan untuk memberitahu kepada Raja Ahab, ya, bahwa akan terjadi kekeringan 3 tahun lamanya, Bapak Ibu. Ya. Dan Elia menyampaikan kepada Raja Ahab, Ahab, akan terjadi kekeringan di negeri Yehuda selama 3 tahun. Sampai aku akan katakan turun hujan, maka hujan akan turun. Dan selama 3 tahun itu terjadi kekeringan yang akhirnya terjadi kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, Elia di tengah-tengah masa kekeringan dan kelaparan itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu terkejut, ya, atau heboh kalau ada anak-anak Tuhan yang semakin diberkati di tengah-tengah masa yang sulit. Amin. Kenapa? Karena itu harusnya menjadi hal yang biasa terjadi. Amin.
Yang tidak biasa itu kalau kita dengar anak Tuhan Yesus di tengah masa sulit hidupnya tambah melilit, ya. Ini yang perlu kita doakan, kita kasih tumpang tangan, kalau kurang tumpang kaki. Kan, ya. Karena seharusnya orang percaya anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit justru akan Tuhan nyatakan kuasanya, kemuliaannya. Amin. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan suruh Elia menghadap kepada Ahab dan akhirnya Elia menegur Ahab dan terjadilah sebuah pertandingan antara Elia dengan nabi-nabinya Ahab dan istrinya yang namanya Isabel. Mereka adalah pasangan suami istri yang menyembah kepada berhala, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Elia tanding dengan 300 nabi palsu pada waktu itu, ya, dan akhirnya Elia menang, Bapak Ibu Saudara. Pertandingannya adalah mereka membuat sebuah korban bakaran. Lalu Elia menantang, kamu doa sama Tuhanmu ya supaya Tuhan turunkan api menyantap semua korban ini. Aku juga akan berdoa. Mereka berdoa, Bapak Ibu Saudara, sampai mereka lama sekali mereka merusak tubuhnya, mereka menyakiti dirinya supaya Tuhan mendengar doa mereka dan memakan korban yang mereka korbankan. Dan tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian Elia berdoa dan seketika itu juga api turun dari langit dan memakan habis semua korban bakaran. Dan waktu itu Elia berkata kepada banyak bangsa, bunuhlah nabi-nabi palsu itu. Dan akhirnya 300 nabi itu mati terbunuh. Lalu istri dari Raja Ahab ini yang namanya Isabel gak terima, marah Bapak Ibu Saudara. Lalu dia berkata, selama Elia masih hidup, dimanapun kamu berada, saya akan kejar, kamu akan saya bunuh. Seperti kamu membunuh nabi-nabi kesayanganku ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ancaman Isabel ini membuat Elia ketakutan. Lalu dia berdoa sama Tuhan seperti ini, Tuhan, saya ini kurang apa? Saya sudah melakukan semua perintah-perintah-Mu. Tuhan suruh saya bilang kepada Ahab untuk tidak turun hujan, akan terjadi kekeringan, saya nurut. Saya suruh menegur dosanya Ahab, saya nurut. Saya suruh tanding dengan 300 nabi palsu, saya nurut. Adakah perintah dari Tuhan yang saya langgar, yang saya tolak? Kok Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, Elia mengalami masa sukar, yaitu jiwanya, hatinya, hidupnya, pikiran dan perasaannya terganggu. Dan itu yang terjadi di banyak orang-orang Kristen hari-hari ini. Saya banyak mendengar orang ngomong, Pak, saya ini kurang apa? Saya sudah melayani. Kok hidup saya tidak menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk? Yang lebih membuat saya sakit dan kecewa adalah mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang memiliki kepercayaan yang lain daripada saya. Kok mereka sepertinya jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di tempat ini tidak ada seorang pun yang memiliki pikiran seperti ini. Amin. Ya. Kita tahu dan percaya Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Amin. Kuncinya apa? Percaya saja Bapak Ibu Saudara. Dengarkan firman lebih banyak, itu aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu Elia ini ketakutan. Dia stres, dia depresi. Ya. Sampai dia berusaha menyelamatkan nyawanya. Dia lari dari masalahnya. Ya, Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Tuhan sangat sayang dengan Elia. Amin. Di tengah-tengah imannya yang goyah, ya, jiwanya yang tergoncang, Elia tetap disertai Tuhan. Amin. Saya mau kuatkan Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada di antara saudara, baik yang menyaksikan tayangan ini, Anda merasa Anda mengalami kehidupan yang menyesakkan, ya, karena situasi-situasi yang terjadi hari ini, cari kerja sulit, sudah kerja baik-baik di PHK, karena perusahaan tidak sedang baik-baik saja. Saya beritahukan, masih ada Tuhan yang mengasihi Anda. Amin. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu. Tuhan akan menyertai kita,
memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kita lihat. Ya. Tetapi Elia sendiri, jadi bujangnya ditinggalkan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang jiwanya terganggu itu sukanya apa? Menyendiri. Ya, jadi saya berdoa jangan ada orang yang suka menyendiri. Kalau Anda menemui ya di kantormu, di bisnismu, di timmu, ada orang yang sulit diajak kumpul, sukanya menyendiri, ya. Jangan-jangan dia lagi punya banyak masalah, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan dibiarkan, didoakan ya, di WA, di telepon ya, dikuatkan. Elia membiarkan bujangnya ya, lalu ia sendirian masuk ke padang gurun yang jarak perjalanannya itu sehari perjalanan jauhnya. Ini perjalanan yang bukan pendek, sangat panjang sekali. Sehari perjalanan jauhnya Bapak Ibu Saudara. Lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian, nah ini Bapak Ibu Saudara, mengagetkan kan? Kemudian apa? Katakan sama-sama. Ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang yuk sama-sama. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya. Ini benar-benar seorang nabi Tuhan. Nabi Tuhan aja bisa seperti ini. Orang yang langsung dengar suara Tuhan secara langsung audible aja bisa mengalami jiwa yang tergoncang. Apalagi Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya ini, ya kan? Kita ini nggak bisa dengar suara Tuhan langsung, taunya ya dari firman yang kita baca, dari khotbah. Ya. Nah dia tergoncang Bapak Ibu Saudara. Dia sampai bilang, Tuhan cukup semua itu, sekarang ambillah nyawaku, aku mau mati Tuhan. Ya. Dulu saya pernah mengatakan hal ini Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan, saya ada sampai hari ini, saya diselamatkan. Amin. Dan saya percaya siapapun yang pernah ngomong seperti ini atau mungkin akan ngomong seperti firman Tuhan ini datang tepat untuk kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan terlalu sayang sama Anda. Amin. Sehingga sebelum Anda minta mati, Yesus telah mati untuk Anda. Amin. Jadi kasihilah hidupmu seperti Tuhan mengasihi hidupmu sampai dia tukarkan nyawanya supaya Anda hidup untuk selama-lamanya. Amin. Jangan minta mati lagi. Ingat Yesus sudah mati untuk kita. Amin. Bagian kita bukan kematian tapi kehidupan yang kekal. Amin. Kematian di dunia itu adalah pintu gerbang untuk kita masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Amin. Makanya jangan ada yang takut mati. Maksudnya jangan mati karena bunuh diri. Tapi kalau mati waktunya Tuhan panggil, kita harus menatap dengan sukacita. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Elia bilang, aku ini gak lebih baik dari orang lain. Ya kan? Banyak orang-orang yang merasa seperti ini. Ketika dia ditegur konsumen, ketika dia ditegur kliennya, langsung patah semangat, langsung merasa rendah diri Bapak Ibu Saudara. Ketika dia Bapak Ibu Saudara tidak dinaikkan gajinya, dia merasa rendah diri. Ketika dia merasa gampang sensitif Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara, taruhlah hidupmu di atas kebenaran firman. Amin. Bukan di atas perlakuan manusia kepada kita. Kalau Anda letakkan harga dirimu kepada perkataan, penilaian atau perlakuan manusia, maka hidup Anda akan naik turun Bapak Ibu Saudara. Amin. Waktu orang itu baik Anda senang. Oh haleluya, orang itu baik ya. Wah luar biasa. Terima kasih Yesus saya diketemukan dengan orang baik. Tapi ketika orang itu mengecewakan Anda, maka perasaan Anda akan tergoncang, terganggu. Bapak Ibu Saudara, hari ini tempatkan hidupmu, harga dirimu itu kepada perkataan Tuhan. Amin. Perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya dia tetap akan berkata, kamu adalah anak-anak yang aku sayangi. Amin. Tapi kalau hidup kita, nilai diri kita letakkan pada performa kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang gak nyaman. Naik turun. Ya, waktu kita fit, usaha kita bagus, bisnis kita bagus, kita senang. Waktu kita lemah, ya, otomatis bisnis kita mungkin menurun, ya kita jadi stres.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, letakkan hidupmu, pengharapanmu, nilai hidupmu kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengerjakan segala yang baik dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu jangan berpikir gini, oh berarti kita nyantai aja jalanin bisnis, ya kan? Serahkan aja sama Tuhan. Biarkan ya, bisnis ini berjalan sak karpe dewe. Nah, itu yang saya sebut kemarin apa? Kedagingan. Amin. Ya, itu suara kedagingan. Suara kasih karunia enggak gitu, Bapak Ibu Saudara. Serahkan sama Tuhan, Tuhan akan mengerjakan melalui kita untuk bisnis-bisnis kita. Amin. Itu suara yang itu hikmat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi banyak orang stres menjalankan usahanya karena dari awal salah menjalankan bisnisnya. Dia meletakkan bisnisnya, masa depan bisnisnya kepada usahanya sendiri. Akhirnya naik turun. Tapi kalau Anda letakkan bisnis dan masa depan bisnismu kepada kasih dan kebaikan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakan bisnismu melalui kamu. Amin. Melalui kita lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat Yesus yang menjadi hikmat bagi kita. Kita akan diberikan karunia untuk bisa melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat. Mereka melihat dunia ini sedang kacau, tapi anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat akan melihat masa sulit menjadi tantangan untuk melejit. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Orang-orang yang dipenuhi hikmat Tuhan tidak akan pernah melihat dapur perapian menjadi sesuatu tempat yang panas. Tapi orang-orang yang dipenuhi hikmat Tuhan akan menjadikan tempat dapur perapian yang panas itu sebagai lantai dansa untuk dia menari bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan tidak pernah melihat musuhnya sebagai tantangan yang besar yang akan mengalahkan dia. Tapi orang-orang yang dipenuhi hikmat Tuhan akan melihat musuhnya sebagai kesempatan untuk promosi hidupnya. Amin. Ya, sebagai kesempatan untuk dia terus naik. Nah, saya berdoa di akhir zaman ini kasih karunia Tuhan yang diberitakan dengan luar biasa di tempat ini mengalirkan hikmat satu persatu kepada setiap jemaat. Amin. Sehingga hidup Anda dipenuhi dengan hikmat Tuhan untuk Anda bisa menjadi berkat terang dan garam bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka takutlah Elia ya. Ia lalu bangkit dan pergi. Salah. Ini apa? Presenternya baru karena sering nggak bisa ternyata dicek rusak ya. Jadi ini baru beli Bapak Ibu Saudara. Nah, sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, jadi capek Bapak Ibu Saudara, ngeluh terus, hidupnya ngeluh terus. Capek atau enggak Bapak Ibu Saudara? Capek, yang denger aja capek. Apalagi yang jalani, harusnya lebih capek Bapak Ibu Saudara. Dengerin orang ngeluh terus itu capek loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan berpikir jadi hamba Tuhan itu enaknya saja Bapak Ibu Saudara. Ya, hamba Tuhan itu mendengarkan keluhan-keluhan orang ini loh Bapak Ibu Saudara. Kadang kita kalau dengarkan keluhan orang itu, kita yang dengernya capek. Kita pikir opo yang ngelakoni ki gak capek gitu ya. Nah, Elia pun kecapean, lalu ia tidur di bawah pohon arar. Perhatikan, disinilah kasih Tuhan dinyatakan. Tetapi tiba-tiba ya ketika Elia tidur, seorang malaikat menyentuh dia. Katakan menyentuh. Inilah kasih Tuhan. Orang yang sudah ngomong gak baik, mengeluh ya, bersungut-sungut kasarannya. Tapi Tuhan datang dengan menyentuh. Dia tidak datang dengan teguran. Dia tidak datang dengan penghakiman. Dia tidak datang dengan amarah Bapak Ibu Saudara. Dia datang dengan sentuhan, dia menyentuh. Dan malaikat itu berkata kepadanya, bangun, bangun, makan. Bukan, bangun, karemu piye? Ya. Wah, bukan seperti itu. Bangun, makan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda seorang bos, punya karyawan yang melakukan kesalahan, ya, jangan langsung di SP1, gagal SP2, gagal SP3. Ya. Kalau dia melakukan kesalahan, dekati dia dulu, sentuh dia. Kamu kena apa? Jangan langsung dimarah-marahin. Zaman tambah sulit, kerja ora genara bener karmu piye. Ya.
Nih perusahaan ini tutup terus gaji kowe nganggo apa? Wah, ya jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Dekati dia. Ya. Ada apa? Ya. Tuhan bilang, Elia bangun, makan. Ya. Memang dari zaman dulu, ya, untuk membuat hubungan bisnis lancar itu Bapak Ibu Saudara, itu memang harus lewat makan. Ya. Nah ini juga yang dilakukan oleh Tuhan. Yesus pun sama, makan itu memang menyenangkan. Makanya kalau gereja banyak makan-makan, gak apa-apa, itu Alkitabiah Bapak Ibu Saudara, bukan foya-foya, bukan hambur-hamburkan uang. Ya. Karena itu Alkitabiah, untuk menjalin sebuah hubungan, mempererat hubungan, memperkuat hubungan itu harus dengan, kok ketoknya alon banget Bapak Ibu Saudara, harus dengan makan. Suami istri ya seringlah makan berdua. Ya kalau anak-anak udah gede sesekalilah tinggalkan mereka, berdua aja makan bareng. Ya. Jangan nunggu anak wis gede, aduh telat ya. Enggak. Maksudnya enggak harus nunggu anak gede anak kecil ya. Ya sesekalilah ambil waktu makan berdua. Kalau sudah punya anak ya, makanlah bertiga, berempat, berlima dengan anakmu. Maksudnya dalam 1 minggu, 1 bulan selalu luangkan untuk waktu makan bersama. Ya. Karena makan itu bisa mempererat dan memperkuat hubungan. Amin. Ya. Ojo golek duit terus Bapak Ibu Saudara ya. Sesekali nikmatilah uang itu, makan Bapak Ibu Saudara ya. Makan jangan di rumah ya, podo wae Bapak Ibu Saudara ya. Makan di luar. Ya, makan di luar, enggak ketang. Ya, nanti pesennya di penyetan itu nasi, tahu tempe, telur ya. Minumnya air es, enggak apa-apa, yang penting makan bareng ya. Nasi Padang pesennya nasi sayur sama air es enggak apa-apa, yang penting makan bersama ya, dinikmati berkat Tuhan. Amin ya. Harus dibina ya. Jangan biarkan si pembinasa itu ya merusak pernikahan kita. Amin. Harus dipupuk, dikuatkan ya. Saya percaya kasih Tuhan akan memberikan hikmat untuk suami dan istri. Anda bisa memanage, mengelola pernikahan Anda dengan baik. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, malaikat Tuhan menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah Elia." Apa yang terjadi? Elia bilang, ketika Elia melihat sekitarnya, maka katakan sama-sama kalimat kuning ini 2, 3. Pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia makan dan minum, kemudian balik tidur. Orang kalau stres gitu Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang stres ya, biasanya tambah gemuk atau tambah kurus? Hah? Gemuk ya. Ya, tapi ada juga yang tambah kurus. Tapi kebanyakan tambah gemuk atau kurus? Gemuk ya. Karena kalau hidupnya seperti ini ya pastinya tambah gemuk ya, enggak mungkin tambah kurus. Jadi kalau Anda lihat orang kurus jangan terintimidasi sake ya. Justru yang perlu disake itu orang-orang yang gemuk ya. Karena mungkin dia banyak tekanan. Enggak ya Bu ya. Enggak body shaming, tapi kan ini firman ya. Nah Elia makan minum tidur lagi, makan minum stres dia. Udah yang ada di pikirannya itu mati ya, kecewa, takut, cemas. Bapak Ibu Saudara, situasi yang terjadi di tengah-tengah kita ini akan menimbulkan hal-hal seperti ini. Ya, Anda mungkin masih bisa bekerja dengan baik, tapi bagaimana dengan mereka yang hari-hari ini mengalami PHK? Ya. Dan setelah di PHK mereka dalam usia yang sudah tidak produktif. Apa yang terjadi dalam pikiran, benak dan jiwa mereka? Tergoncang Bapak Ibu Saudara. Dia merasa enggak berharga, dia merasa enggak ada lagi harapan. Yang adanya takut, cemas, apalagi kalau tanggungannya lagi besar-besarnya, lagi nguliani anak, usianya masuk usia 50 dan di PHK. Anda bisa membayangkan. Ya. Dan itu yang terjadi lalu ia makan, minum dan berbaring tidur. Nah Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik di sini. Cara Tuhan membuat Elia kuat lagi adalah dia menyediakan apa saudaraku? Roti bakar dan kendi berisi air. Ya. Nah kita lihat. Dalam versi King James bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara dituliskan menarik sekali. Kalau di bahasa Indonesia disebut roti bakar, tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan and
he looked, ya, Elia, and behold, there was a cake baken on the coals, ya. Ada sebuah roti yang sedang dipanggang. Jadi bukan roti bakar yang sudah jadi diterke gitu. Rotinya fresh, lagi dipanggang, makanya aromanya Bapak Ibu Saudara ya. Waduh, ini benar-benar istimewir Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan menjamu Elia, Tuhan mentreatment Elia itu, bayangin orang tidur stres, tiba-tiba ditaruh Tuhan roti yang lagi dipanggang. Waduh, enak apa enak tenan Bapak Ibu Saudara? Enak. Tuhan gak bilang, Elia, kamu gak ingat janjiku, gak baca firman, lupa ya sama firman, di manakah imanmu? Malu-maluin Tuhan aja, kamu ini nabi loh, kok bisa seperti itu? Gimana kamu jadi contoh bagi umat-umatku? Enggak seperti itu. Ketika Elia lemah, Tuhan kasih roti yang lagi dipanggang di dekat Elia. Anda bisa bayangkan hati Tuhan untuk Anda. Roti yang lagi dipanggang dan air di dekat kepalanya. And he did eat and drink and laid him down again. Bapak Ibu Saudara, roti yang sedang dipanggang, apakah artinya itu? Saya percaya setiap firman yang ditulis itu mengandung arti, pesan. Dan kita tahu perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang belum digenapi. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda membaca perjanjian lama, kita harus melihat kepada pesan Tuhan di perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu adalah nubuatan. Ya, pesan-pesan perjanjian baru yang disembunyikan, belum disingkapkan. Nah, kalau perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Makanya pengkhotbah di perjanjian baru itu harus bisa mengkhotbahkan perjanjian lama itu terang, disingkapkan. Bukan lagi ditutup-tutupi. Maksudnya bukan lagi terselubung, harus bisa jelas. Nah, kita akan menyingkapkan kisah Elia ini. Cake bacon on the coals, roti yang sedang dipanggang, itu gambaran apa? Nah, kita lihat dari bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka melewati tulah ke-10 di mana semua anak-anak sulung bangsa Mesir, baik hewan, orang, anak-anak itu semuanya mati dibunuh Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu itu Tuhan mengadakan Paskah pertama kali. Nah, Paskah itu adalah salah satunya ritual memakan roti yang dibakar. Ya. Nah, salah satu ayat ya ketika mereka diusir keluar, bangsa Israel saking buru-burunya dia harus bawa roti yang dibakar ini. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir adalah dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Dan ini gambaran juga tentang mana, roti yang turun dari surga untuk memelihara bangsa Israel di padang gurun. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Mereka cuma sangu roti yang dibakar, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan mereka. Ya. Jadi mereka begitu pentingnya bawa roti yang dibakar ini. Nah, roti yang dibakar ini apa Bapak Ibu Saudara? Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 6 ayat 35 dan 48. Akulah, apa saudaraku? Roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Kalau ia tidak akan lapar lagi, artinya ia akan selalu kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya Yesus juga selain roti, dia adalah air yang memberi minum. Anda tahu artinya roti yang dibakar dan air itu adalah pribadi Yesus. Ayat 48 Yesus berkata, akulah roti hidup. Amin. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bukan untuk hidup surga, hidup dunia. Bapak Ibu Saudara, pentingnya roti bagi hidup kita. Amin. Ya. Berikutnya. Nah, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan barusan tadi adalah apa saudaraku? Persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya. Jadi
roti yang dipanggang dalam peringatan Paskah di bangsa Israel itu melambangkan apa Bapak Ibu Saudara? Tubuh Kristus yang dibakar di dalam murka Tuhan. Roti itu harus dipanggang dalam amarahnya Tuhan. Harusnya yang dipanggang, yang dibakar itu adalah Anda dan saya. Karena dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Kita harusnya dibakar dalam murka Allah. Tapi hari ini kita bersyukur. Yesus mengambil tempat kita di atas kayu salib. Dia menjadi roti yang dipanggang di dalam murka amarah Tuhan. Amin. Jadi roti yang sedang dipanggang itu bicara salib Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya. Paulus menuliskan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Di manakah benteng-benteng itu? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan ya benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudaraku? Pikiran. Jadi benteng-benteng kubu-kubu yang dibangun oleh manusia itu ada di mana? Di pikiran. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Anda tahu kenapa roti yang sedang dipanggang itu kok diletakkan di kepala? Nek rambutnya kobong biar coba. Itu kan ada bara apinya, ya kan? Tapi ditempatkan di kepala, enggak di dekat tangannya, enggak di kakinya, tapi di kepala. Nah itu memiliki pesan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kepala kita ini menjadi medan pertempuran dari si jahat untuk mengacau kita. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Di pikiran ini iblis seringkali menembakkan hal-hal yang selalu membuat Anda lemah, khawatir. Piye jal? Sesuk bayar tagihan nganggo apa jal? Duite wis entek tanggal semene, piye jal? Kurangi cek semene akeh, piye jal? Semua ditembak di pikiran. Coba itengen. Gajimu piro? Pengeluaranmu piro? Makane piro? Bensine piro? Utangmu piro? Piye jal? Yang diingat-ingat khotbahnya jangan piye jal loh ya. Ya bahaya ini. Engkau THR piye jal. Nah ini semua di pikiran Bapak Ibu Saudara. Datangnya tiba-tiba. Bahkan ketika Anda nggak mikir bisa timbul sendiri di pikiran. Nah ini yang dimaksudkan Paulus. Seringkali banyak sekali pikiran-pikiran yang ditembakkan oleh iblis. Di sini di kepala. Makanya malaikat Tuhan datang kasih roti yang sedang dipanggang dan air itu diletakkan di dekat kepalanya Elia. Karena Tuhan tahu di kepala ini Bapak Ibu Saudara seringkali kita menjadi lemah. Kita seringkali diganggu, dikacau melalui pikiran dulu. Masuk kepada perasaan hati, lalu kepada tindakan. Mulainya dari mana? Pikiran. Makanya pertobatan itu bahasa Yunaninya adalah metanoia. Metanoia itu apa Bapak Ibu Saudara? Perubahan pikiran. Banyak orang salah menangkap pertobatan itu perubahan perilaku, bukan. Kalau pikiran orang belum berubah, perilaku itu tidak akan bertahan lama perubahannya. Yang penting harus pikirannya dulu. Amin. Ya. Pikiran dulu Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya Tuhan kasih Elia roti yang dipanggang itu di dekat kepala. Nah, sebentar. Paulus menuliskan kami menawan segala pikiran-pikiran yang jahat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ada pikiran-pikiran yang buruk datang dalam hidupmu, Paulus berkata tawan semua pikiran itu, pegang semua pikiran itu dan taklukkan kepada, lebih keras, taklukkan kepada Kristus. Ya. Nah bahasa Inggrisnya berkata demikian, and bringing into captivity every thought, ya, setiap pikiran-pikiran yang jahat itu dibawa, ditawan kepada to the obedience of Christ. Ya. Jadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kata yang dihilangkan. Kata apa itu? Obedience. Ya, obedience itu artinya ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita terjemahkan dengan benar artinya kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Ya, apa itu ketaatan Kristus?
Mari kita lihat berikutnya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Apa artinya? Ketaatan Kristus sudah selesai. Dia mati di atas kayu salib, taat dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau sebagai Tuhan dia tidak merasakan itu semua. Tapi sebagai manusia dia merasakan betapa sakitnya tubuh yang dihancurkan oleh cambukan Romawi pada waktu itu. Sakitnya hati yang ditinggalkan oleh murid-murid pada waktu itu. Kecewanya dia, orang-orang yang dulu mengeluh-elukan dia. Hai Raja Israel, Yesus, Juru Selamat. Dan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, mereka semua diem. Mereka meninggalkan Yesus. Dia merasakan itu semua sebagai manusia. Tapi dia taat sampai mati. Selesai. Tapi kalau ketaatan manusia tanpa Kristus, gagal. Amin. Sampai hari ini kenapa Kristus datang? Karena kita gagal mentaati seluruh hukum Taurat. Gagal Bapak Ibu Saudara. Makanya iblis suka sekali menarik pikiran kita itu kepada ketaatan kita, usaha kita. Maka yang terjadi apa? Gagal Bapak Ibu Saudara. Hari ini kembalikan pikiran kita kepada ketaatan Kristus. Amin. Ya. Kalau Anda melihat kepada ketaatan Kristus, Anda punya keyakinan bahwa semua masalah-masalahmu itu sudah diselesaikan. Amin. Ya. Dan dari sudah selesai ini yang saya katakan akan mengalir hikmat untuk Anda bisa melakukan segala perkara, bahkan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Amin. Bukan lebih rendah daripada yang Yesus lakukan. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi yang dimaksud roti yang dibakar itu adalah Kristus yang disalibkan. Dia menanggung murka Tuhan. Bapak Ibu. Sama seperti api yang turun dari surga memakan habis semua korban persembahan Elia pada waktu itu. Demikian mengerikannya murka Tuhan atas kita. Yang hari ini Yesus sudah menanggung semuanya ganti kita. Amin. Dan hari ini kalau korbannya Elia dibakar oleh api, habis Bapak Ibu Saudara. Selesai. Bersih, gak ada tersisa satupun. Tapi Yesus sebagai korban yang luar biasa. Murka Tuhan habis, dia masih menanggung, masih ada di kayu salib. Dia setia sampai selesai. Amin Bapak Ibu. Ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Bapak Ibu Saudara, ya, kita mendapatkan dua hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, roti yang dipanggang itu berbicara tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan mau bagaimana Anda bisa kuat menghadapi situasi yang sulit di akhir zaman ini dengan selalu melihat kepada Yesus yang berkata, nak, tenang, semua sudah selesai. Amin. Ya, itulah kekuatan kita. Kalau Anda melihat semuanya belum selesai maka Anda akan stres. Kita selalu melihat kepada ilustrasi. Ya, saya dapat ilustrasi kan dari Pak Yakub khotbah waktu saya masih jemaat baru di sini. Melihat sebuah pertandingan bola. Pertandingan bola yang sedang live langsung. Itu rasanya deg-degannya itu mengerikan. Karena kita belum tahu hasil akhirnya. Tapi kalau Anda lihat pertandingan ulang, itu enggak ada deg-degannya. Amin. Karena kita sudah tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Enggak ada tekanan. Enggak ada deg-degannya. Dan hari ini Tuhan mau melihat bahwa hidup yang sedang Anda jalani ini seperti tayangan ulang. Yesus sudah melewati semuanya bagi kita. Amin. Kalau Anda menjumpai kekurangan nanti Yesus berkata, aku sudah pernah menjalaninya, tenang. Apa diletakkan di kepala roti yang dipanggang itu? Karena di kepala seringkali menjadi medan pertempuran untuk iblis menghancurkan kita, merusak jiwa kita. Amin. Ya. Lalu yang ketiga, air yang diberikan oleh malaikat. Air itu berbicara pribadi Yesus yang adalah firman yang hidup bagi kita. Amin.
Saya kemarin cerita, firman bagi orang yang membutuhkan, dia akan menjadi hidup. Amin. Tapi firman bagi orang yang tidak memerlukan, menjadi kata-kata yang mati. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda datang ke gereja, minta sama Tuhan, supaya firman yang disampaikan menjadi perkataan yang hidup, mengubahkan kita. Amin. Tapi bagi orang-orang yang tidak membutuhkan, firman itu akan menjadi kata-kata yang biasa, perkataan yang mati. Makanya Alkitab mau dibakar, Alkitab mau dientuti, Alkitab mau diduduki, Alkitab mau diserobek buat buntel nasi, buntel gorengan. Enggak masalah. Karena bagi orang yang tidak membutuhkan dan percaya dan tidak percaya, firman itu hanya sekedar perkataan mati. Amin. Tapi kalau bagi Anda dan saya yang memerlukan firman, firman itu menjadi perkataan yang hidup, berkuasa, melakukan segala yang mustahil bagi kita, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Dan firman itu Bapak Ibu Saudara dikatakan seperti air yang membersihkan hidup kita. Amin. Dan Alkitab berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara tahu, roti yang dipanggang, air yang diminum oleh Elia, semuanya berbicara tentang Yesus. Yesus sebagai roti yang dipanggang menggantikan kita menanggung murka Allah. Hari ini Anda dan saya sudah dibebaskan dari hukuman Tuhan. Amin. Anda orang benar, Anda orang yang dikasihi Tuhan. Bekerjalah, berumah tanggalah, menjadilah suami, istri, anak-anak sebagai orang benar. Amin. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan air juga berbicara Yesus sebagai firman yang hidup, yang membersihkan hidupmu dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Firman itu akan menyucikan kita. Firman itu akan menyegarkan kita. Yesus menjadi makanan dan minuman bagi kita. Kapan kita rasakan itu? Kapan Yesus menjadi makanan dan minuman? Setiap kali Anda perjamuan kudus. Amin. Disitulah Anda merasakan Yesus sebagai makanan, Yesus juga sebagai minuman. Yang dimaksudkan aliran-aliran air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan hari ini Roh Kudus telah dicurahkan. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kenapa air itu juga digambarkan roh? Karena salah satu peran Roh Kudus bagi orang percaya adalah mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Yesus. Dan perkataan Yesus yang akan membersihkan hati kita dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Amin. Keputusasaan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Elia makan roti dan minum air dari surga. Lalu Elia dikatakan dia menjadi kuat kembali dan melanjutkan panggilan Tuhan. Sampai Bapak Ibu Saudara, salah satu nabi yang tidak mengalami kematian yaitu adalah Elia. Ada dua orang yang tidak mengalami kematian. Ya. Yang pertama namanya siapa? Henok. Yang kedua Elia. Hanya dua orang. Yang kedua ini menarik. Dari orang yang putus asa, dari orang depresi, dari orang yang pengen mati. Tapi Tuhan kasih privilege dia masuk surga tanpa kematian. Amin. Elia kuat. Tapi malaikat Tuhan datang untuk keberapa kali? Untuk keberapa kali Bapak Ibu Saudara? 2 kali. Dan menyentuh Elia lagi berkata, bangunlah makanlah. Yang kedua ada penjelasannya. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Makan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda merasa cemas, takut dan khawatir, makanlah firman, ingatlah Yesus, makanlah perjamuan kudus. Amin.
Alkitab selalu menekankan kepada makanan, tidak pernah minuman, Bapak Ibu Saudara. Selalu malaikat kasih roti dan air, tapi malaikat bilangnya apa? Makan. Ada dua elemen dalam perjamuan kudus, roti dan anggur. Tapi Alkitab berkata, barang siapa makan roti dengan tidak percaya, dengan tidak mengakui tubuh Tuhan. Makan dan minum tidak mengakui tubuh Tuhan. Padahal harusnya kan makan dan minum tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Tapi Alkitab menekankan tidak mengakui tubuh Tuhan. Selalu yang ditekankan rotinya, makannya, Bapak Ibu Saudara. Makanlah lebih banyak firman. Amin. Dengar firman. Kalau setiap pagi Anda dikasih firman dari rohaniawan, baca, renungkan, resapi, aminkan. Amin. Karena ketika Anda amin, firman itu akan hidup, bekerja dalam hidupmu. Amin. Ya. Jangan baca, wis bar. Ya. Atau aminnya jangan-jangan cuma syarat. Delok, oh ono pesen, amin, wis bar, gak dibaca, lali. Jangan. Ya. Ya. Baca sebentar, renungkan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang jauh membutuhkan makan lebih banyak. Amin. Kita perjalanannya masih panjang di dunia ini. Amin. Ya. Jangan dengarkan Yesus mau datang sebentar lagi. Ya amin lah. Tapi kita kan gak tahu kapan dan waktunya. Yang penting makan lebih banyak. Amin. Nah yang menarik, perjalananmu nanti terlalu jauh ini di dalam bahasa Inggris ditulis demikian. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. Ya, kata great dalam Ibrani ditulis dengan rab, artinya abundant, multiply, great, long. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang makan lebih banyak, maka perjalananmu akan great, abundant, multiply, besar dan panjang. Amin. Bisnismu panjang. Yang amin kok sedikit. Siapa yang pengen bisnisnya itu long term, panjang. Amin. Enggak cuma sesaat kayak meteor, cus, hilang. Ya. Dulu ada orang berkata, wah saiki banyak pendeta tapi kayak meteor, delok muncer terus hilang. Ya, muncer hilang. Gereja delok moncer hilang. Ya, artis moncer hilang. Enggak. Kalau kita moncer terus moncer sampai rembang tengah hari bertambah terang. Amin. Bisnismu tambah hari tambah rembang tengah hari tambah gelap tambah terang. Amin. Usiamu, kesehatanmu tambah rembang hari tambah terang. Jangan pernah berpikir tambah tua tambah susah, duitnya tambah sithik sehingga stres. Jangan Bapak Ibu Saudara. Bertambahnya usia rembang hingga tengah hari, tapi Anda akan semakin terang, bercahaya. Amin. Jangan takut kalau Anda belum bisa mengumpulkan uang untuk keturunanmu. Bukan berarti keturunanmu akan meminta-minta roti. Tuhan berjanji anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Siapa yang berjanji? Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapinya. Amin. Makan lebih banyak. Ayo kasih tahu kiri kanannya, makan lebih banyak. Makan firman, minum firman, makan minum perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, sering kita diberitahu kalau Anda enggak punya roti dan anggur, Anda bisa mengambil roti di rumah pakai air putih. Apapun medianya, yang penting Anda mengakui itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kali hati saya gak enak, setiap kali perasaan saya kacau, pikiran saya terganggu, Anda tahu. Saya cepat-cepat cari perjamuan di gereja, di ruang sound, di musik, di ruang HKM. Siapa tahu ada yang ketinggalan dan gak dimakan. Bahkan wis melempem-melempem tak makani. Wong masih dalam plastik kok, tidak terkontaminasi. Ya. Saya langsung di ruang sound, kadang di ruang HKM sendirian, saya angkat roti. Saya makan, saya minum darah Tuhan. Saya basaroh. Ya. Kadang kalau saya nggak ngerti saya harus berbuat apa, saya basaroh. Saya makan perjamuan. Lalu saya doa nyembah Tuhan. Saya doa bahasa manusia, ya tadi roh sekarang manusia Tuhan. Saya percaya anakku diberkati Tuhan. Istriku diberkati Tuhan. Gereja GPM diberkati Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran-pikiran Anda terganggu, makan Yesus, minum darah Yesus. Amin. Baca firman. Itulah yang memberikan Anda kekuatan. Sehingga perjalanan Anda akan menjadi perjalanan yang besar dan panjang. Amin. Perjalanan yang penuh dengan kelimpahan. Multiply menjadi berkat. Dan besar, panjang menjadi berkat. Amin. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Amin. Ya, berpegang. Ya. Tuhan bilang pegang dulu. Rasakan kasih Tuhan, maka kita dalam hikmat Tuhan akan bisa melakukannya. Amin. Ya. Supaya apa saudaraku? Kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri yang kemana kamu pergi mendudukinya. Akhirnya jemaat, hendaklah, minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Anda tahu kuasa Tuhan apa? Kuasa Tuhan itu apa? Injil. Katakan sama-sama Injil. Injil itu adalah kabar baik. Berita tentang Yesus Kristus anaknya. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Bertekunlah di dalam Injil. Petrus berkata, di akhir zaman bertumbuhlah di dalam pengenalan akan kasih karunia Bapak Ibu Saudara dan pengenalan akan Yesus. Jemaat, tidak ada cara yang lain untuk Anda dan saya menjadi kuat di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar ini. Selain Anda dengarkan firman kasih karunia lebih banyak. Anda mengenal Yesus lebih lagi. Dan Anda makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Jangan hanya waktu komsel. Jangan hanya pada hari Minggu. Tapi setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Bahkan ketika Anda lemah. Ketika Anda kacau pikiran Anda, ketika Anda gelisah hatimu, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Amin. Saya beritahu, kalau Anda tidak percaya, semua itu akan menjadi mati dan sia-sia. Tapi kalau Anda percaya, semua itu akan menjadi hidup dan berkuasa dalam hidupmu. Amin. Jadi kuncinya, percayalah. Amin. Mari kita bersyukur. Jangan khawatir dan takut. Hari-hari ini masalah yang sedang dihadapi dunia ini adalah masalah yang besar. Tapi Anda dan saya punya Tuhan yang besar. Amin. Dia lebih besar dari masalah kita. Dia lebih besar dari pergumulan kita. Dia lebih besar dari ketakutan kita. Hari ini jemaat, serahkan semua ketakutanmu. Serahkan semua masalahmu, pergumulanmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Dulu saya pernah katakan, colke, lepaskan. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Ya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita punya Tuhan yang besar. Kita hidup karena kita percaya. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia adalah setia. Mari rasakan kasih Tuhan pagi ini. Rasakan Dia hadir di tengah gerak kita. Janji setia. Amin, amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tidak akan menyerah. Jangan pernah takut dan menyerah jemaat. Dalam situasi apapun. Amin. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Jemaat, kalau pagi ini ada di antara saudara yang mengalami seperti yang dialami Elia, saya beritahu hari ini Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau Anda kuat lagi. Bangun lagi. Jangan menyerah. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang percaya.
Katakan, Tuhan, aku percaya. Modalku cuma satu, percaya toh. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Amin. Pengharapanku jangan taruh kepada harta, kekayaan atau jabatan. Jangan juga kepada anak-anakmu, tapi letakkan kepada Tuhan. Ku tidak. Jangan ada seorang pun yang menyerah di sini. Terus melangkah. Tuhan menyertai Anda. Tuhan akan mengangkat Anda. Bahkan ketika Anda tidak sanggup berjalan, Dia akan menggendong kamu. Amin. Mari katakan yang percaya. Amin. Aku punya. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku terima sekarang kebenarannya darimu. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun saat ini tidak ada dasar untuk kami percaya dan berharap, namun kami mau terus tetap berharap dan percaya. Karena Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang setia dan selalu ada di dalam kami. Amin. Ku tidak meski dalam segala keadaan. Karena seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari yang percaya angkat tanganmu dan katakan, aku punya yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Amin. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman. Kami percaya dan bersepakat Tuhan. Jemaat saja angkat tanganmu dan katakan, aku punya. Dengan suara yang terbaik, jadikan lagu ini sebagai pernyataan iman. Jangan pernah takut dan khawatir, jemaat. Suarakan dengan nyaring imanmu, teriakanmu. Percaya dan terima hari ini. Sekarang ini, bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan. Sekali lagi bersama-sama jemaat katakan, aku punya Tuhan yang besar dan sanggup untuk menggenapinya. Aku terlalu percaya saat ini Tuhan. Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
Ku terima sekarang, ku terima kesembuhan, kesembuhan dari. Katakan ku terima sekarang, ku terima kelimpahan, kelimpahan dan sekali lagi katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kekuatan, kekuatan darimu. Mari berikan sore-sore tepuk tangan orang-orang yang kuat dan gagah perkasa. Semua kita yang lebih dari pemenang. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk roti yang dipanggang dan air yang menyegarkan. Hari ini kami terima itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya perjalanan kami bukan perjalanan yang kecil, bukan perjalanan yang tidak jelas, bukan perjalanan yang pendek, tapi perjalanan kami di dalam Yesus perjalanan yang besar, yang diberkati, perjalanan yang semakin terang, semakin sehat, semakin lanjut usia semakin kuat, semakin lanjut usia semakin awet muda, semakin lanjut usia semakin sehat, semakin lanjut usia semakin sakit penyakit disembuhkan, semakin lanjut usia semakin tidak ada sakit penyakit, semakin lanjut usia semakin bertambah diberkati, semakin menjadi terang, bercahaya. Itulah kehidupan kami anak-anak Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau menjadi Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam hidup kami. Semua jemaat angkat kedua tanganmu. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita lebih daripada pemenang. Kita orang-orang yang telah dimerdekakan. Sekarang angkat wajahmu, tersenyum, bersukacitalah hatimu, sebab Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menjaga melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya sepanjang umur hidupmu. Engkau terus berjalan di dalam perjalanannya yang besar. Engkau diberkati dan terus diberkati, naik dan menjadi kepala oleh hidupmu. Semua orang diberkati. Engkau kuat, kokoh, tegak berdiri dan tidak bisa digoncangkan oleh apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya. Engkau penuh dengan damai Tuhan. Engkau berbahagia sepanjang masa hidupmu bersama dengan anak-anak, cucu dan seluruh keturunanmu. Dalam penyertaan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang tidak pernah meninggalkanmu, yang terus menghibur, terus mengingatkan kita akan setiap firman-firman yang hidup, yang berkuasa untuk mengubah setiap kehidupan kita, mengubah bisnismu, mengubah pernikahanmu, mengubah anak-anakmu, mengubah pasanganmu menjadi lebih baik dan bertambah baik, menjadi kuat, bertambah kuat, menjadi kaya, semakin kaya, sungguh amat kaya, supaya oleh hidupmu semua orang diberkati. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bersyukur kepadamu. Katakan Tuhan terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman. Selalu dan selalu mengangkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya.